Perkenalkan, pagi hari ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Yustantiko. Pada tahun pelajaran 2020-2021 di SMK Dharma Bahari ini, saya diberi amanah untuk menjadi Kepala Kompetensi Keahlian untuk Teknik Pemesinan SMK Dharma Bahari Surabaya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan sedikit menyampaikan sekelumit perihal mekanisme pembelajaran yang ada di SMK Dharma Bahari, khususnya di Teknik Pemesinan, di mana di SMK kita ada 4 kompetensi utama yang harus diselesaikan oleh siswa selama pembelajaran 3 tahun. Yang pertama adalah kompetensi secara spiritual, kompetensi secara sosial, pengetahuan maupun keterampilan. Dan akan kami sampaikan secara langsung di mana pada proses pembelajaran, khususnya pada kompetensi keterampilan yang nantinya akan dilaksanakan setiap hari di bengkel pemesinan ini, ada kualifikasi teknis yang harus diselesaikan oleh setiap individu bagi siswa teknik pemesinan, antara lain yang pertama pada di kelas 1 nanti siswa harus menyelesaikan kompetensi alat ukur, gambar teknik, dan pekerjaan baku. Dan kelas 2 secara kompetensi kualifikasi teknis yang harus diselesaikan oleh siswa adalah memahami dan dapat melaksanakan prosedur untuk pelaksanaan pemesinan bubut, mesin freeze, dan mesin CNC. Dan untuk yang kelas 3 tentunya karena mempersiapkan bagaimana tamatan itu memiliki kemampuan untuk bersaing di industri, maka pada kelas 3 nanti khususnya untuk anak-anak harus bisa melaksanakan prosedur pelaksanaan teknik pemesinan bubut maupun freeze maupun CNC sesuai dengan tuntutan lembaga sertifikasi profesi. Baik, mungkin untuk pengenalan cukup sampai di sini. Insya Allah nanti akan langsung dilanjutkan pada penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja pelaksanaan teknik pemesinan di kelas 2 maupun kelas 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ada di bengkel teknik pemesinan bubut. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya saat ini proses pekerjaan dengan pemesinan bubut salah satu kompetensi yang menjadi standar kelayakan sebagai seorang teknisi di sekolah kami. Pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama proses pekerjaan dengan teknik pemesinan bubut yang nanti akan kami jelaskan secara teknis bagaimana pelaksanaan untuk kompetensi pembubutan ulir dan pembubutan tirus. Baik, sekarang kita akan memperlihatkan bagaimana proses pembubutan ulir yang nanti akan diperagakan oleh salah satu siswa kita, di mana secara prinsip proses pembubutan ulir ini adalah membentuk benda kerja dengan bentuk ulir sesuai gambar yang nanti sudah ditentukan. Jadi ini nanti diawali dengan proses untuk men-setting kecepatan putar ya, yang nantinya akan dipergunakan selama proses pembubutan ulir. Oke, langsung saja bisa diperagakan. Silakan, Nak. Bisa kita lihat bersama bahwasanya pada proses pembubutan ulir kecepatan harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Tadi bisa kita lihat kecepatannya cukup tinggi, nanti akan kita rubah kecepatan itu menjadi kecepatan yang relatif rendah supaya proses pembubutan ulir dapat berjalan dengan baik. Silakan, Nak, kamu setel dulu untuk putarannya. Oke, siap, sudah kita coba. Ya, coba kamu putar. Ya, dapat kita lihat pisau bubut yang terpasang itu adalah pisau ulir yang nantinya akan kita pergunakan selama proses pembubutan ulir. Perlu diketahui bersama bahwa selama proses pembubutan ulir berjalan, mesin harus dalam kondisi otomatis sehingga proses pekerjaan dapat dilaksanakan secara otomatis dengan mesin dengan harapan hasil penyayatan bisa maksimal. Baik, bisa kita lihat diperagakan oleh salah satu teman kita. Dinyalakan, Nak, monggo.
Itu tadi untuk handle otomatisnya sudah mulai dihidupkan, sehingga nanti selama proses pelaksanaan pembubutan ulir, mesin bergerak secara otomatis. Siswa hanya pada timing pemakanan dan pada waktu proses untuk menarik mundur pisau pahat. Silakan. Ya, dapat dilihat mesin bekerja secara otomatis dari ujung luar masuk ke dalam sampai dengan batas yang ditentukan pada gambar. Oke. Ya, dapat kita lihat timing yang ditentukan oleh peserta didik pada waktu mendekati benda kerja yang akan dibubut ulir. Ya, tadi sudah kita peragakan posisi timing pada saat pisau ditarik mundur untuk keluar. Nah, sekarang posisi masuk untuk pembubutan yang kedua. Nah, siswa hanya memasukkan pada waktu pemakanan di awal. Nah, dapat kita lihat alur-alur ulir yang sudah mulai terbentuk. Jika sudah mendekati batas ulir, maka siswa harus tepat timing untuk memundurkan pisau ulir ya. Proses ini dilakukan berkali-kali sampai dengan bentuk ulir maksimal sesuai dengan ketentuan pada gambar. Baik, sekarang kita sudah masuk pada pelaksanaan kompetensi pembubutan tirus, di mana proses pembubutan tirus itu adalah membentuk benda kerja dengan kondisi miring sesuai dengan sudut kemiringan yang sudah ditentukan pada gambar kerja. Baik, sekarang adalah proses pembubutan tirus yang akan diperagakan oleh siswa kita, di mana secara prinsip proses pembubutan tirus ini adalah proses pembubutan untuk membentuk sudut sesuai dengan gambar yang sudah ditentukan. Bisa kita lihat tadi siswa kita menggeser eretan atas sesuai dengan sudut kemiringan sesuai gambar, dan sekarang sudah mulai masuk pada proses pembubutan atau penyayatan. Bisa kita lihat pisau sudah mulai menyayat dari bagian luar masuk ke dalam, tapi secara prinsip pisau sudah bergerak secara miring sesuai dengan sudut yang tadi sudah digeser pada eretan atas. Bisa kita lihat pisau bergerak menyudut. Bisa kita lihat, kita perhatikan di bagian ujung luar diameter benda adalah sangat kecil, tapi di bagian dalam karena pisau itu menyayatnya semakin melebar sehingga membentuk sudut kemiringan pada benda kerja. Semakin ke dalam diameter benda kerja semakin membesar. Bisa kita lihat bersama. Di samping kanan saya ini adalah mesin freeze, di mana mesin ini juga nanti akan dipakai pada anak-anak kompetensi teknik pemesinan di kelas 2, di mana untuk mesin freeze ini memiliki fungsi terutama untuk membentuk permukaan rata pada bidang benda kerja, dan atau mungkin nantinya dipergunakan untuk membuat roda gigi. Nanti untuk cara proses pelaksanaan pemesinan freeze akan diperagakan oleh kakak kelas kalian. Baik, sekarang siswa kita akan memperagakan, di mana mesin freeze yang akan diperagakan saat ini adalah proses untuk meratakan permukaan. Dan kebetulan benda kerja yang kita pasang adalah benda kerja yang berbentuk diameter atau berbentuk bulat. Ini akan kita ratakan menjadi bentuk rata dengan menggunakan pisau end mill yang sudah terpasang pada pisau freeze.
Bisa kita lihat penyayatan sudah diawali dari depan masuk ke bagian tengah secara perlahan. Nanti akan kita lihat bagaimana hasil kerataan yang dilaksanakan oleh siswa kita. Sudah Medi, cukup, mungkin bisa ditarik mundur ke belakang. Ya. Bisa dilepas Medi, dilepas benda kerjanya. Ditunjukkan ke adik kelasmu sini Medi, didekatkan, ya, didekatkan. Ya, bisa kita lihat bersama, benda tadi awalnya berbentuk bulat, namun karena kita melaksanakan proses perataan bagian permukaan, ini sudah sekali penyayatan, tadi sudah terlihat di mana benda ini sudah mulai ada bagian yang diratakan. Dan mesin ini biasanya juga bisa kita pergunakan untuk kepala baut, ya, dengan memutar bagian kepala pembagi. Baik, di depan kita ini adalah salah satu contoh dari hasil pekerjaan siswa-siswa kita di kelas 2, di mana bisa kita lihat di bagian depan ini kita menampilkan bidak catur, di mana di situ merupakan hasil proses dari pekerjaan mesin bubut dan mesin freeze yang tadi sudah kita pelajari bersama. Kami keluarga besar Teknik Pemesinan SMK Dharma Bahari mengucapkan selamat datang untuk peserta didik baru Teknik Pemesinan tahun pelajaran 2020-2021. SMK bisa, Dharma Bahari hebat, Bapak Sinar.